Shalom saudara-saudara sekalian dimanapun kita berada, kiranya senantiasa kita diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan bagi kita semua. Judul renungan kita, Alkitab Pedoman Hidup, part 3. Pada bacaan Ayub 5 ayat 17-27. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga ia menghebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan engkau diluputkannya, dan dalam 7 macam engkau tidak kena malapetaka. Pada masa kelaparan engkau dibebaskannya dari maut, dan pada masa perang dari kuasa pedang. Dari cemeti lidah engkau terlindungi, dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan, dan binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan berjanjian, dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman, dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak, dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. Dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur, seperti berkas gandum dibawa masak pada waktunya. Sesungguhnya semuanya itu telah kami selidiki. Memang demikianlah adanya. Dengarkanlah dan camkanlah itu. Selain bermanfaat untuk mengajar dan mendidik orang percaya dalam kebenaran, Alkitab juga berfungsi untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan seseorang. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Mazmur 19 ayat 9. Kebenaran Alkitab sanggup memperbaiki kelakuan yang buruk, meluruskan jalan yang bengkok, dan mengarahkan orang percaya untuk berlaku benar dan tidak bercela. Jadi untuk mengetahui apakah perbuatan itu salah atau benar, Alkitablah yang harus menjadi patokan, tolak ukur, cermin dan standar hidup kita orang percaya. Tidak sedikit orang Kristen yang mogok ke gereja karena tersinggung mendengar khotbah hamba Tuhan yang seolah-olah menelanjangi dosa-dosanya. Ini berarti Alkitab berkuasa menyatakan kesalahan dan dosa seseorang. Namun sayang sekali, ketika ditegur dan dikoreksi oleh firman, kita bukannya bersyukur dan bertobat, tapi justru marah dan mengeraskan hati. Milikilah respon yang benar seperti Daud, yang ketika menerima teguran dari Nabi Nathan, langsung menyadari kesalahannya dan segera minta ampun kepada Tuhan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang benar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mazmur 15 ayat 3-4. Firman Tuhan benar-benar telah menyadarkan Daud dari kesalahannya. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Mazmur 119 ayat 67. Semakin kita banyak membaca, mempelajari, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, semakin kita memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Dengan dan tekad
untuk tidak lagi berbuat dosa pun semakin kuat. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ibrani 4 ayat 12.